Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan dari hati kita, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami datang menghampiri Engkau bersama-sama. Sungguh dari dalam hati kami berkata, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat sembah dan syukur kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sampai hari ini diberkati, disertai, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Oh Rabasyakara labalabalabalabalabalaba ya Rabasyakara labalabala. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Oh Rabasyakara labalabalabalabalabalabala. Biarlah Tuhan setiap kami semakin menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami pemazmur-pemazmur, penyembah-penyembah Tuhan yang sejati, yang fokusnya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Engkau menaruh perkataan firman itu dalam mulut bibir hamba-Mu dan mengajar kami untuk hidup menjadi seorang pemazmur lebih dan lebih lagi. Berkati bukan hanya hamba-hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini, tapi juga di rumah-rumah dimanapun mengikuti program ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, berdaulat atas setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya terus rindu untuk mengajak kita dalam hidup ini. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan salah satu ciri di perjanjian lama adalah seorang pemazmur seperti Daud. Dia hidup sebagai penyembah. Karena itu saya selalu mengajak jemaat Tuhan untuk hidup intim dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Melalui mazmur. Nah, kali ini saya mau mengajak kita membaca dari Mazmur 119. Ya, kalau saudara yang mengikuti program saya secara berlanjut, saudara akan ikuti. Ini Mazmur 119 ini menjadi satu pelajaran yang indah sekali dari firman Tuhan. Dan sekarang sampai Mazmur 119 ayat 96. Saya akan ajak kita baca ayat 96 sampai ayat yang ke-100. 96 sampai 100 ya, kita baca 1, 2, 3. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 19. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Pemazmur tuh mengajak kita untuk belajar mengenal ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Ya, kalau kita baca Mazmur 119, setiap ayat itu pasti ada kata baik firman Tuhan atau yang similar, yang sama dengan firman Tuhan. Seperti titah-titah Tuhan, Taurat Tuhan, jalan-jalan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Firman Tuhan itu kata-kata yang setara. Saudara perhatikan, Mazmur 119 itu mengandung kata-kata itu di setiap ayat. Kita harus mencintai firman Tuhan. Yang mau mencintai firman Tuhan katakan amin. Karena seorang pemazmur itu sangat erat dengan firman Tuhan. Kehidupannya harus berjalan seiring sesuai dengan firman Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, dengan Taurat-Mu, dengan jalan-jalan-Mu. Demikianlah nyanyian seorang pemazmur, kerinduannya. Supaya dia selalu merenungkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seorang penyembah dan seorang pemazmur akan selalu hidup dan memperkatakan firman Tuhan. Nyanyiannya, ucapannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan firman Tuhan atau jalan-jalannya Tuhan. Karena itu saudara, tadi saya katakan gak bisa kita itu hidup sebagai pemazmur tanpa firman itu melekat dengan kita. Dalam bagian sebelumnya ada ayat Mazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Menyimpan janji firman Tuhan di dalam hati kita. Itu sama artinya dengan kita hafalkan firman Tuhan. Gimana cara nyimpan kalau gak dihafalin? Dihafalin, nanti tersimpan. Kalau kita memiliki firman itu dalam diri kita, nanti nyanyian mazmur kita, ucapan syukur kita semua berlandaskan kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini kesaksian dari pemazmur menuliskannya di mazmur yang tadi kita baca. Dia katakan begini, aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintahmu luas sekali. Kalau kita membaca firman Tuhan banyak merenungkan. Saya beritahu saudara, firman Tuhan itu luas sekali. Saudara baca sekali, saudara pikir saya udah ngerti, gue udah pernah dengar. Percayalah, kalau engkau sungguh-sungguh dari hatimu begitu engkau baca, engkau akan ketemu. Oh ternyata bicara tentang ini ya.
Dulu saya baca ayat yang sama. Tuhan tuh seperti berbicara kepada saya tentang hal ini. Sekarang kok lebih luas lagi. Sekarang Tuhan bukakan hal yang baru lagi. Firman Tuhan tuh luas. Nah semakin kita merenungkannya, pemazmur berkata begini. Aku tuh seperti melihat batas-batas kesempurnaan. Tapi perintah Tuhan itu jauh lebih luas. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Saya percaya orang yang merenungkan firman Tuhan, kesukaan akan firman Tuhan, dia akan melihat nanti batas-batas kesempurnaan. Yang dimaksud ayat ini adalah saudara punya pandangan akan lebih luas. Saudara melihat bukan cuma yang di depan ini. Oh cuma segini, oh udah hebat nih. Enggak, belum. Tuhan tuh jauh lebih lagi. Waktu kita pikir kita udah ngerti banyak, enggak. Tuhan tuh masih lebih jauh lagi. Tapi seiring dengan kita terus belajar, mengikuti perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hal-hal ini akan terjadi di ayat-ayat selanjutnya. Karena betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, itu komitmen pemazmur di ayat 97. Nah sekarang coba lihat ayat 98 lagi. Apa yang terjadi? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Sekali lagi, perintah Tuhan membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, pemazmur bilang, saya ini lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Daripada lawan-lawan saya. Daripada kompetitor saya, kira-kira kalau ngomong zaman sekarang. Orang yang merenungkan firman Tuhan, saya beritahu saudara, jangan takut. Tuhan akan berikan kepada kita roh kebijaksanaan. Tiba-tiba kita bisa menimbang, membuat keputusan yang orang lain mungkin gak kepikir ke situ. Pengertian musuh, kalau zaman Daud dulu kan memang musuhnya adalah lawan, berperang. Tapi kita sekarang mungkin tanpa sadar kita gak melihat kompetitor saudara dalam usaha bisnis. Ya, tanpa kita tahu di belakang mereka buat move dan segala macam. Dan saudara mulai merasakan bahwa iya ya mereka ini seperti lawan buat saya. Tapi tentu kita mengasihi semua orang. Tapi saya percaya saudara, orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang dikatakan mencintai dan merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, engkau akan lebih bijaksana daripada para lawanmu. Itu Tuhan janji. Yang kedua di ayat 99. Kita baca ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kerenungkan. Tadi lebih bijaksana. Sekarang lebih berakal budi, lebih pinter. Daripada pengajarku. Dulu kita diajar orang lain, dulu ada guru yang ngajar kita. Tapi kalau kita cinta kepada firman Tuhan, merenungkan itu terus sepanjang hari. Saudara akan mendapati pada satu titik hidupmu kau berkata, iya. Tuhan tuh berikan pengertian jauh lebih daripada apa yang dulu saya belajar. Tuhan tuh beri pengertian lebih lagi. Karena itu ayat ini bisa berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Wow. Saya waktu merenungkan ini, saya aminkan, iya betul. Saudara, kalau engkau mencintai firman Tuhan, nanti satu titik saudara mulai mendapati, iya ya. Dulu tuh saya gak ngerti, sekarang saya mengerti. Pengertian saya ditambah. Malah mungkin pengajar saudara yang dulu ngajarin saudara belum ngalamin seperti yang saudara alami. Bahkan mungkin dulu yang ngajarin saudara gak melihat seperti saudara melihat saat ini. Saya berdoa, semua kita tuh sedang dibawa naik oleh Tuhan. Sedang dibawa naik oleh Tuhan. Saudara sedang dibawa naik oleh Tuhan. Karena itu cintai firman Tuhan. Renungkan itu sepanjang hari. Dan yang ketiga, ayat 100, baca. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu.
Dulu orang tua suka bilang gini, masih anak kecil lah, masih ingusan, masih belum ngerti. Tapi Tuhan bilang, kalau kau mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan, mencintainya, merenungkan siang malam, Tuhan bawa kita dalam pengertian yang semakin luas. Bahkan sampai dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Yang mungkin punya pengalaman hidup banyak. Gak heran saudara mungkin muda, firman Tuhan bilang jangan anggap dirimu muda. Engkau mau dipakai Tuhan. Kuncinya, cintai firman Tuhan. Amin. Cintai firman Tuhan. Suka merenungkannya, simpan itu dalam hati kita. Nah, seorang pemazmur itu suka menyimpan firman Tuhan melalui lagu, melalui nyanyian. Kalau ada nyanyian, dia ucapkan itu, dia nyanyikan. Semua janji Tuhan dan kerinduannya kepada Tuhan itu diucapkan melalui nyanyian. Itulah pemazmur. Karena itu saudara, seorang pemazmur itu pasti selalu sejalan dengan firman. Cinta akan firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Gak heran. Mereka dikatakan lebih bijaksana daripada para kompetitornya, lawan-lawannya. Mereka bahkan dikatakan punya, disebutkan tadi, lebih berakal budi dari pengajar-pengajarnya dahulu. Wow. Dan yang ketiga, justru lebih mengerti daripada orang-orang tua yang mungkin katanya punya pengalaman hidup lebih lama. Saya berdoa, apa yang dikatakan pemazmur itu terjadi bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Kita dibawa Tuhan naik lebih tinggi pada kemuliaannya. Yang mau katakan amin, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan komitmen kita bersama-sama. Katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, aku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Tuhan, kuduskan hatiku. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu ya Tuhan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dimanapun sudah berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu tangan taruh di dada sebagai komitmen kita untuk mencintai firman Tuhan, untuk merenungkannya sepanjang hari-hari kita. Tuhan janjikan, Engkau akan melihat semua rancangan Tuhan begitu luas. Engkau akan melihat batas-batas kesempurnaan. Sebab Tuhan akan membuat engkau lebih berakal budi daripada banyaknya lawan. Tuhan akan buat engkau
lebih bijaksana daripada para lawan, lebih berakal budi daripada mungkin pengajarmu yang dahulu. Dan Tuhan buat engkau lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab orang yang mencintai firman Tuhan dan yang merenungkannya selalu, Tuhan akan bawa terus hidupnya berbuah, bertumbuh, terus naik, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini, dimanapun umatmu berada, mereka mengangkat tangan. Aku minta Tuhan, ulurkan tanganmu menjamah mereka. Tuhan, jamah setiap kami satu persatu. Semua dikuatkan kembali. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang putus asa. Bahkan Tuhan, Engkau pegang tangan kami dengan tangan kananmu yang memberi kemenangan. Tuhan, bawa setiap kami naik. Tuhan sedang memegang kami untuk naik ke bukit-bukitnya Tuhan. Kelihatannya terjal sulit, tapi tangan Tuhan memegang kami. Sehingga kami dibuat semakin naik pada level rohani yang Tuhan kehendaki. Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Engkau memberkati semua umat. Kalau ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan, yang sedang bergumul dengan permohonan doa, yang mengalami banyak kesulitan dalam hidup, Tuhan bangkitkan mereka untuk keluar sebagai pemenang. Waktu mereka memilih mencintai firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari, demikian Tuhan, Engkau akan membuat mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan menyelesaikan banyak hal dalam hidup kami, di luar pikiran kami. Tuhan sanggup melakukan perbuatan besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan memberkati setiap kami. Di rumah-rumah ada mujizat sedang terjadi. Oh, ada yang sakit sedang dipulihkan Tuhan. Ada seorang bapak sedang memegang kakinya. Sudah lama mengalami kesulitan akibat serangan sakit sehingga engkau sulit untuk berjalan. Waktu engkau pegang kakimu, dengan iman aku percaya engkau sedang mengalami dan terima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, mampukan kau berjalan dengan kuat. Berjalan dengan kuat kembali dalam nama Yesus. Oh, rapa syakara lapa takara lapa ya rapa ya. Aku perkatakan mujizat pemulihan finansial sedang terjadi. Oh, rapa syakara lapa. Saudara yang sudah lama berdoa, oh, untuk properti ataupun tanah saudara yang mungkin belum laku, saudara sudah menantikan lama, saudara sudah berdoa. Imani, ini menjadi bulan, menjadi minggu di mana terobosan itu terjadi bagimu. Tuhan buat mujizat bagi anak-anakmu dalam nama Yesus. Gak ada yang mustahil. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, pertolonganmu tidak pernah terlambat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami ini terus berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolonganmu buat setiap anak-anakmu. Engkau sedang buka jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Engkau sedang buka saat ini. Buka pintu-pintu yang baru. Buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik. Silakan duduk saudara yang ada di tempat ini. Buat saudara yang ada di rumah-rumah. Saya hendak membacakan kesaksian buat kita semua seperti biasa. Saya percaya kesaksian ini selalu menguatkan. Sehingga kita percaya bahwa kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau bacakan ini kesaksian dari Trivena. Ya. Ini saya screen cap di DM ke saya. Shalom Pastor Weliar dan tim, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di mana pertolongan Tuhan sangat ajaib dan dahsyat dalam hidup saya. Sejak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya di Desember 2021, perlahan saya dipulihkan kembali dan saya lebih intim dengan Tuhan. Banyak sekali anugerah, kasih karunia dan pertolongan demi pertolongan Tuhan di hidup saya. Salah satunya yang hendak saya sharingkan ini
Di mana di bulan Januari 2024 saya berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan kirimkan klien. Jika Tuhan berkenan, saya sudah mencapai satu target, bahkan lebih di bulan Januari. Dan sewaktu saya mengikuti Worship with Veliar dengan tema Tuhan menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada, saya percaya penuh dan berserah bahwa Tuhan sanggup mengadakannya dan mengamininya. Dan ajaib betul, tepat di tanggal 31 Januari Tuhan menjawab dan memberikan 2 klien kepada saya. Dan tidak berhenti di situ pertolongan Tuhan, karena itu sudah akhir bulan. Maka case issued di 2 Februari itu berarti ada bonus perusahaan yang saya tidak dapat. Tetapi saya tetap percaya jika Tuhan sudah menyediakan buat saya, maka Tuhan juga akan, wah ini ada kesaksian yang terputus ya. Kesaksian yang terputus. Ini kalau gak salah harusnya ada 1 page lagi nih. Tapi tidak terbaca. Tapi kesaksiannya, dia harusnya mendapatkan bonus tapi tertahan. Lalu dia berdoa lagi. Dan puji Tuhan, langsung besoknya ketika dia berdoa, dia dipanggil perusahaan dan ternyata bonusnya diberikan kepadanya. Mujizat Tuhan terjadi. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Mari angkat tangan kita, katakan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara di rumah-rumah angkat tanganmu di depan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dan maniskan Roh Kudus menyertai engkau. Dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus katakan. Amin. 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 Keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda pasti ditolong Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati.